Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, sahabat kajian Kopi Jiwa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sejatinya semua ibadah, apapun ibadahnya, baik sholat, puasa, zakat, ataupun yang lainnya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri kita, untuk membersihkan jiwa kita, agar ke depan menjadi insan-insan yang lebih baik. Salah satu di antara ibadah yang juga Allah syariatkan adalah zikir. Seperti kemarin disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 15, wa dzakara isma rabbih fasholat. Kemudian dia menyebut nama Tuhannya. Kata dzakara berarti mengingat atau menyebut. Nah, maka pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang ibadah zikir ini, yang merupakan satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, dimanapun kita berada, dan termasuk ibadah yang sangat ringan, tidak memerlukan apa-apa kecuali memerlukan lisan dan hati kita, ya. Atau kalau kita mulut kita nggak bisa berbicara pun masih bisa dengan hati, selagi kita masih memiliki hati. Maka ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah satu sahabat Nabi, ya, yang berbunyi lam yafridillahu faridatan illa ja'ala haddan ma'luman. Allah tidak mewajibkan, ya, tidak mensyariatkan satu syariat pun, satu kewajiban pun, kecuali Allah telah menentukan satu batas yang jelas, ya. Misalkan sholat ada waktunya, caranya seperti apa, ya. Puasa kapan dilakukan puasa yang wajib, ya. Dari mulai kapan sampai kapan itu jelas, had dan ma'luman, ya. Tsumma adara ahlaha fi halil udri. Kemudian Allah juga memberikan keringanan, ya, rukhsah bagi kita kaum muslimin, ya, fi halil udri, ya, dalam keadaan ketika kita tidak mampu atau ketika ada alasan tertentu di mana kita diizinkan oleh Allah untuk meninggalkannya, ya. Jadi ada aturannya yang jelas, ya. Kemudian kita boleh meninggalkan ketika misalkan kita sakit, ya, seperti dalam puasa, maka kita boleh meninggalkan kemudian diganti pada hari yang lain, ya. Amma dzikru, ya, fa innahu lam yaj'al lahu haddan yantahi ilaih. Sedangkan dalam kaitannya dengan ibadah zikir ini, Allah tidak menentukan satu batas, ya, tertentu. Walam ya'dil ahadan, dan Allah tidak memberikan keringanan kepada siapapun, ya, fitarkihi illa maghluban ala aklihi, kecuali orang yang sudah hilang akalnya, ya.
wa amarahum bihi fi kullil ahwal. Kemudian Allah memerintahkannya kepada kita, ya, kepada kaum muslimin, orang-orang Islam, untuk melakukannya dalam kondisi apapun. Saudara-saudara sekalian, inilah ibadah zikir. Bisa dilakukan kapan saja, ya. Dalam kondisi kita sedang santai, dalam kondisi kita sedang bekerja, dalam kondisi kita sedang sholat pun zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Berikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ya. Kemudian dalam kondisi kita sakit sekalipun, ya, dalam keadaan berbaring, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 103, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka ingatlah kalian kepada Allah qiyaman, dalam kondisi kalian berdiri, wa qu'udan, dan dalam kondisi duduk, wa ala junubikum, bahkan dalam kondisi kalian sedang berbaring, termasuk ketika kita sedang sakit. Jadi ini merupakan ibadah yang semestinya tidak kita tinggalkan kapan saja, dimanapun kita berada, ya. Walaupun mungkin tidak bisa, tidak harus dengan lisan, minimal dengan hati, ya. Jangan jadikan hati kita lupa atau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bacaan zikir pun bisa apa saja, selagi itu berkaitan atau bertujuan untuk mengingat Allah, maka itu bisa masuk kategori zikir, ya. Tapi alangkah lebih baik ketika zikir itu kita ambil dari kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah, yaitu yang ada di Al-Quran ataupun hadis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa, tidak pernah mengatakan sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, ya. In huwa illa wahyu yuha, semuanya itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pasti mengandung makna yang luar biasa, yang terkadang kita untuk menangkap makna atau hikmah di balik kalimat-kalimat itu perlu pemahaman yang luar biasa, perlu tadabbur, perlu upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satunya, ya, yang mungkin harus alangkah lebih baiknya senantiasa kita amalkan, yaitu dua kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau, kalimatani khafifatani 'alal lisan, ya. Jadi ada dua kalimat yang ringan di mulut, tsaqilatani fil mizan, tetapi berat di timbangan. Kenapa berat di timbangan? Karena berat maknanya, berat dampaknya, dampak terhadap diri kita kalau betul-betul kita lakukan dengan penuh penghayatan, bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar di lisan, tapi betul-betul kita fahami apa maknanya, ya. Kemudian kita amalkan. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah, zat yang maha penyayang. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah, ya. Wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil alim, maha suci Allah, ya, zat yang maha agung. Ini dua kata atau dua kalimat yang ringan sekali, saudara-saudara sekalian, di mulut kita, tapi kalau kita fahami maknanya sangat luar biasa. Subhanallah, maha suci Allah, ini merupakan kalimat tanzih, ya. Tanzih itu mensucikan Allah dari segala macam kekurangan, dari segala macam aib, dari segala macam sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sering digandengkan dengan alhamdulillah, ya. Karena biasanya, ya, yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi hal yang menurut penilaian kita, dalam pandangan kita itu tidak baik,
Tapi ternyata itu terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam banyak kasus, terkadang pada saat menghadapi hal seperti itu, pertama yang muncul dari diri kita adalah mungkin emosi, stres, kemudian kalau bahasa Jawanya misu-misu, ya, atau grundel, lutu, ya, atau bahkan sebagian orang sampai tahap pada suudzon, ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya sudah rajin sholat, kenapa saya sudah rajin, tapi ternyata masih diuji seperti ini, ya, saat mengalami musibah seperti ini, ya. Kita tidak tahu, bisa jadi beberapa saat kemudian kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmahnya. Beberapa tahun kemudian, bahkan bisa jadi 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian, baru Allah buka hikmahnya kepada kita. Nah, pada saat Allah buka hikmahnya itulah maka biasanya kita akan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, segala puji, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata dulu saya diberikan ujian seperti ini, adalah hikmahnya, sekarang baru saya rasakan. Ya. Saudara-saudara sekalian, ada satu kisah, ya, atau cerita mungkin yang bisa kita ambil pelajaran. Ada seorang ibu-ibu, setiap pagi dia biasa menunggu angkutan umum untuk berdagang ke pasar, di pasar, ya. Pada satu hari setelah menunggu agak lama, ternyata angkot atau angkutan yang ditunggunya tidak juga kunjung datang, ya. Akhirnya dia kembali pulang, ya, karena mungkin sudah terlambat, sudah duluan datang. Nah, kebiasaan kita pada umumnya pada saat mengalami hal yang tidak baik, biasanya muncul tadi bluetooth, ya, misu-misu kalau bahasa Jawanya. Nah, ibu itu juga seperti itu, selama dalam perjalanan seperti itu, ya. Tapi ternyata begitu dia sampai di rumah, dia mendengar kabar bahwa mobil atau angkutan yang biasa dia tumpangi, ya, atau dia naiki, ternyata baru saja tabrakan dan semuanya meninggal. Mendengar berita seperti itu, ibu itu langsung bersyukur, mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur kepada Allah. Ternyata yang tadinya dia anggap negatif, yang tadinya dia anggap tidak baik, ternyata itu baik, ya. Itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini biasanya sering kita alami dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Termasuk pada satu hari saya pernah mengajar dan menjelaskan makna subhanallah walhamdulillah ini di kelas. Begitu keluar, saya dikejar oleh seorang mahasiswa. Kemudian dia bercurhat, ya, mengenai hal yang pernah dia lakukan, itu bahwa dirinya pernah mengalami kekecewaan berat, sehingga mencoba untuk melakukan percobaan bunuh diri, bahkan sampai 2 kali. Kenapa? Karena ternyata wanita yang dianggapnya ideal, ya, bahkan paling ideal menurut dia, sehingga dia sangat berharap untuk hidup bersamanya, ternyata menikah dengan orang lain. Disitulah muncul kekecewaan yang luar biasa. Disitulah muncul frustasi, putus asa, sehingga sampai melakukan percobaan bunuh diri, bahkan sampai 2 kali masuk ICU. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ya. Alhamdulillah masih diberikan umur panjang. Hingga saya jelaskan bahwa terkadang memang padahal kita menganggap bahwa ini yang terbaik menurut kita, padahal bisa jadi belum tentu itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah sejak kita berikan pengarahan seperti itu, dia semakin semangat, semakin optimis dalam menjalani hidup ini. Nah, demikian
saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadana wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.